Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota PPL SMAN 12 Jakarta akan mempresentasikan tentang proposal inovasi design thinking sebagai bahan pemenuhan dari penilaian ujian akhir semester. Anggota kami ada 5 orang, yaitu Aulia Nurlana Putri, Farah Nabila Salsabil, Indah Desnilia, Olivia Junika Putri, dan Wanda Hairina. Nah, hal yang melatar belakangi kami melaksanakan program ini adalah melalui sistem pembelajaran paradigma baru. Kami mencanangkan dan menyepakati bahwa peserta didik itu adalah subjek utama dari proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka kami sebagai pendidik atau guru adalah fasilitator utama dan terbaik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center, yang mana design thinking di sini dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menemukan kira-kira solusi apa yang paling baik yang akan kami dapatkan untuk mendesain pembelajaran yang diminati oleh para peserta didik, khususnya di SMA 12 Jakarta. Nah, melalui salah satu tahap dari design thinking, yaitu tahap empathize, tahap ini membantu kami untuk mengenal lebih dekat atau berempati terhadap peserta didik. Dan kami menemukan dua karakter yang cukup bertolak belakang dalam satu kelas yang kami lakukan survei atau observasi melalui wawancara, dan wawancara ini kami pilih berdasarkan hasil belajar dari peserta didik. Terdapat 8 responden pada saat itu, yang mana 4 responden utama berasal dari ekstrem kanan yang memiliki prestasi kognitif yang cukup baik, serta 4 siswa lainnya berasal dari ekstrem kiri yang eee, tidak memiliki prestasi kognitif yang cukup baik. Nah, dari hasil observasi kami menemukan bahwa peserta didik ekstrem kanan memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik secara akademik dan mereka menyukai mata pelajaran yang menantang, menyukai metode pembelajaran ceramah sebagai penguatan materi yang telah mereka dapatkan secara mandiri. Dan gaya belajar yang mereka sukai selama ini adalah gaya belajar audio. Sedangkan untuk peserta didik ekstrem kiri, mereka memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Namun, kemampuan kognitif yang rendah ini bukan berarti mereka memiliki, kapasitas intelektual yang rendah. Mereka memiliki kemampuan kognitif yang rendah karena gaya belajar yang mereka sukai ialah gaya belajar kinestetik. Jadi akan lebih sulit bagi mereka jika hanya duduk diam di tempat duduk saja, seperti itu. Kemudian peserta didik ekstrem kiri lebih menyukai mata pelajaran kontekstual yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk metode metode belajar yang mereka sukai dari peserta didik ekstrem kiri adalah demonstrasi. Nah, kemudian berdasarkan data yang ada, saya melihat dan teman-teman juga melihat bahwa materi perubahan lingkungan merupakan materi yang paling cocok untuk kami kembangkan media pembelajarannya. Karena materi perubahan lingkungan ini bersifat kontekstual dan kita, bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari ya, berhubung semakin maraknya banyak lingkungan yang mulai rusak di belahan dunia manapun, khususnya di Indonesia dan di Jakarta. Jadi ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dari ekstrem kiri. Dan kemudian, dalam pemilihan materi ini, kita juga menyesuaikan dengan capaian dan tujuan pembelajaran dari modul ajar yang sudah disusun oleh guru pamong kami, Ibu Rika Maulidasari dari SMA N12 Jakarta. Selanjutnya ada perumusan tujuan yang terdiri dari pertama rangkaian pemahaman atau crafting insight dan yang kedua ada design challenge. Yang pertama ada rangkaian pemahaman atau crafting insight.
Berawal dari tahap define, peserta didik SMA Negeri 12 Jakarta, kelas 10 rata-rata memiliki gaya belajar yang sangat kontras dalam satu kelasnya, yaitu gaya belajar audio dan kinestetik. Sehingga diperolehlah desain challenge SMA Negeri 12 Jakarta, bagaimana kita bisa mendesain media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik kelas 10 dari ekstrem kanan maupun dari ekstrem kiri. Pengembangan gagasan pada tahap ideate diperoleh 6 ide dari masing-masing kelompok kami. Ide yang pertama membuat mini terarium terestrial dari alat dan bahan yang tidak terpakai. Yang kedua, membuat media pembelajaran melalui kuis berbasis web yang terintegrasi ke dalam LKPD atau Handout. Yang ketiga, membuat barcode nama Latin tumbuhan untuk materi keanekaragaman hayati. Yang keempat, membuat ide pembelajaran poster literasi pada materi keanekaragaman hayati. Yang kelima, membuat miniatur plastisin mengenai organ sel pada materi sel. Dan yang keenam, membuat media pembelajaran susun kubus pada materi sistem pencernaan. Dengan batasan atau kondisi tertentu, 6 ide yang tadi kita dapatkan, kita pangkas lagi dengan batasan hanya terdapat akses internet atau teknologi yang memadai, maka diperoleh 3 ide. Ide yang pertama membuat media pembelajaran melalui kuis berbasis web yang terintegrasi ke dalam LKPD atau NL, dan yang kedua membuat barcode nama Latin tumbuhan untuk materi keanekaragaman hayati, serta yang ketiga membuat ide pembelajaran poster literasi pada materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ketiga ide yang tadi akan dilakukan voting pada tahap konvergen dengan masing-masing memiliki poin suara ya 2, yaitu yang pertama usaha paling kecil atau mudah dilakukan dan dampak paling besar. Dari hasil voting tersebut diperoleh satu ide yang banyak diminati oleh kelompok kami karena usahanya yang mudah dilakukan dan memiliki dampak yang paling besar, yaitu ide yang nomor 1, membuat media pembelajaran melalui kuis berbasis web yang terintegrasi ke dalam LKPD atau Handout. Dari desain challenge kita sebelumnya yang bagaimana kita bisa mendesain media pembelajaran biologi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik kelas 10 dari ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Dan dari serangkaian tahap ideate, yaitu silent brainstorming atau kelompok dan individu, dan tahap konvergen pemungutan dan pengelompokan suara, ide yang terpilih adalah ide yang pertama, membuat media pembelajaran melalui kuis berbasis web yang terintegrasi ke dalam LKPD atau Handout. Selanjutnya yaitu deskripsi inovasi. Jadi kelompok kami mengembangkan inovasi yang berupa kuis berbasis website yang terintegrasi ke dalam LKPD. Rancangan produk. Produk dari kelompok kami yaitu kuis yang berbasis website. Jadi kami menggunakan media kuis dari website bluecat.com. Jadi Bluecat atau yang dilafalkan dengan Bluecat adalah salah satu platform yang digunakan untuk pembelajaran, terkhusus pada pembelajaran daring. Nah, Bluecat ini dia memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki fitur model permainan yang beraneka ragam. Jadi kita bisa memilih jenis permainan yang dapat kita sesuaikan dengan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kedua, keunggulannya itu adalah salah satu model permainannya dapat merebut skor milik kelompok lain. Jadi ini yang membuat kelompok kami tertarik menggunakan website ini karena fitur yang ini. Jadi fiturnya itu nanti pada saat pengerjaan kuisnya, setiap kelompok itu dapat merebut skor dari kelompok lain yang kalah. Jadi kami berharap dengan adanya fitur ini, para peserta didik akan dapat mengikuti pembelajaran itu dengan bersemangat.
Dan keunggulan yang terakhir yaitu terdapat live score dan end score yang bisa dilihat langsung. Berikut merupakan tampilan dari website bluekit.com. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ada fitur berwarna biru, yaitu fitur create. Jadi di fitur create ini kita dapat membuat kuis-kuis yang kita inginkan. Kemudian di bawahnya itu ada fitur discover, lalu ada my sets atau yang berisi kuis yang telah kita buat, lalu ada fitur favorite, lalu ada history, homework, play, dan setting. Nah, setting ini adalah satu fitur untuk mengatur kuis yang kita buat. Jadi kita bisa mengatur berapa lama waktu untuk kuis tersebut. Kemudian untuk per soalnya itu bisa juga kita atur waktunya, seperti itu. Nah, kemudian soal yang kelompok kami buat di dalam kuis di website bluekit.com ini terintegrasi ke dalam LKPD kelompok yang berupa teka-teki silang. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di bluekit.com ini nantinya jawabannya akan diintegrasikan ke LKPD gitu. Jadi, nanti jawaban yang sudah diisi di kuis lalu nanti ditulis kembali di dalam teka-teki silang yang sudah disediakan kolomnya yang ada di dalam LKPD. Nah, ini adalah tampilan dari soal-soal yang sudah dimasukkan ke dalam bluekit.com. Jadi bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri, itu ada soal-soal atau question yang sudah dimasukkan. Nah, di sini daftar questionnya ini, per soalnya itu, dia ada tombol editnya. Jadi, setiap soalnya itu bisa kita edit, bisa kita tambahkan gambar, ataupun juga bisa kita atur waktunya seberapa lama di setiap soalnya. Nah, kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, yaitu pada saat kuis atau gamenya itu kita klik play, nanti host itu akan mendapatkan pilihan-pilihan mode game yang akan dilakukan. Ya, di sini ada beberapa mode game yang dapat kita pilih. Kemudian kelompok kami itu memilih mode yang gold quiz. Jadi mode gold quiz ini adalah nanti di dalamnya itu setiap pemain itu bisa mengambil atau mencuri skor dari pemain lainnya. Seperti itu. Nah, selain menggunakan web bluekit.com tadi, kami juga menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi nanti kuis yang tadi diintegrasikan ke dalam LKPD. Jadi nanti LKPD-nya itu adalah bentuknya itu hard copy yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok peserta didik di dalam kelas. Jadi ini adalah gambaran cover dari LKPD. Kami mengambil materi perubahan lingkungan. Karena materi perubahan lingkungan ini dia berkaitan dengan keadaan sehari-hari lingkungan di sekitar kita gitu. Nah, kemudian di sini LKPD ini terdiri atas yang pertama ada halaman utama LKPD kelompok. Jadi ada nama dan kelas. Kemudian LKPD ini disajikan kepada peserta didik berupa printout. Nah, kontennya itu ada lembar jawaban TTS yang tadi terintegrasi pada kuis di website bluekit.com. Kemudian ada juga beberapa soal esai yang berupa studi kasus tentang perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Jadi ada kompetensi inti 1 dan 2, kompetensi inti 3 dan 4. Lalu di bawahnya juga terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Lalu di halaman selanjutnya ada
lembar jawaban teka-teki silang yang terdapat pada kuis berbasis web di laman bluekit.com. Jadi nanti pada saat siswa itu mengisi kuis di Bluekit, mereka itu sambil mengisi jawabannya di kolom TTS yang sudah disediakan pada lembar LKPD. Oke, di sini masih merupakan bagian dari LKPD. Jadi di bagian ini terdapat soal-soal esai yang terkait isu terkini dari perubahan lingkungan sebagai bahan diskusi bagi peserta didik. Dan nantinya peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke, berikutnya bagian prototipe dan testing media pembelajaran. Nah, sumber daya pertama di sini ada waktu yang dibutuhkan untuk observasi itu sekitar 2 minggu, termasuk merumuskan tujuan dan menentukan ide. Selanjutnya 2 hari untuk perancangan dari prototipe. Selanjutnya 5 orang tenaga digunakan untuk mengembangkan prototipe. Lalu untuk dana yang digunakan untuk keperluan pengembangan prototipe berasal dari dana pribadi. Lalu untuk alat dan bahan di sini berupa jaringan internet, laptop, tenaga, waktu, dan laman web. Oke, berikutnya tingkat keinteraktifan dan akurat dari prototipe. Jadi prototipe tersebut memiliki tingkat interaktif yang sangat tinggi karena pengguna dapat secara langsung merasakan dan mendapatkan pengalaman dari prototipe yang dirancang. Lalu untuk pengujian prototipe diuji kelayakannya oleh guru pamong dan penggunaannya oleh peserta didik sebagai penyedia pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas 10.3. Nah, berikut ini timeline dan progress report dari proses perancangan prototipe. Pertama, itu ada fase initiating, yaitu aktivitasnya menentukan jenis prototipe yang sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk diuji coba. Selanjutnya, planning, menyesuaikan konten media pembelajaran dengan capaian dan tujuan pembelajaran dari SMA 12 Jakarta. Lalu menyusun pertanyaan-pertanyaan potensial pada kuis, mendesain format TTS dan soal esai pada KPD, dan menyusun soal-soal terkait dengan perubahan lingkungan. Lalu tahap executing itu mendemonstrasikan hasil rancangan prototipe kepada dosen design thinking. Lalu mengomunikasikan hasil rancangan prototipe kepada guru pamong dan menguji coba prototipe pada peserta didik kelas 10.3. Untuk evaluasi mendapat umpan balik dan evaluasi dari peserta didik dan guru pamong dari instrumen kelayakan prototipe. Untuk umpan balik dari prototyping dan testing dari guru yaitu pertama memperbanyak jumlah dari soal, dan yang kedua waktu disesuaikan dengan rencana awal agar tidak terjadi overtime dalam proses pembelajaran, alias tidak terjadi kelebihan waktu. Lalu dari peserta didik, umpan baliknya yaitu mereka bilang menyenangkan, seru, menantang, dan seluruh anggota bekerja sama untuk menjadi pemenang. Selanjutnya, peserta didik menginginkan kuis ini diaplikasikan untuk materi lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.